Maksudnya dilaknat tidak bisa beriman, begitu? Aina dalil kalau dia memang akan mati dalam keadaan kekufuran dan di api neraka? Al-Quran. Qila khruj minha. Apa? La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Bahwa Allah menjanjikan api neraka itu penuh dengan kamu dan pengikut kamu, menandakan dia masih hidup sekarang, namun hidupnya dia tidak akan pernah mendapatkan hidayah, sehingga hidup bisa dilaknat. Berbeda dengan manusia. Manusia bisa mendapatkan hidayah, maka tidak boleh kita mengkafirkan seperti sekarang kasus yang lagi viral di Sweden, bahwa ada partai politik yang sengaja membakar Al-Quran dan dilindungi oleh negaranya, dan dilindungi di saat membakar itu oleh polisi-polisi, dan mengecam dari Turki dan sebagainya. Alhasil, apakah kita melaknatnya orang tersebut? Maka jawabnya tidak boleh. Karena kita tidak tahu, mungkin dia mendapatkan hidayah. Dan sekarang dalam keadaan ketakutan karena di seluruh dunia mengecam dia. Maka bisa jadi mungkin dengan perbuatannya ini dia jadi takut, kemudian kembali bertaubat, seperti bertobatnya mereka orang-orang yang Allah mudahkan untuk bertaubat, seperti yang membuat film pencelaan kepada Nabi Muhammad. Sutradara tersebut masuk kepada Islam. Dan bisa jadi dia, Allah inginkan dengan kecaman kaum muslimin bertaubat. Al-muhim, surga neraka Allah yang menciptakan. Allah yang berhak memasukkan surga kepada si fulan, memasukkan neraka kepada si fulan. Si fulan mendapatkan hidayah, si fulan tidak mendapatkan hidayah. Itu semua urusan Allah, bukan urusan kita. Maka mencela, melaknat iblis boleh, karena dia sudah terlaknat dengan ucapan di Al-Quran, asy-syaithanir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka jika kamu membaca Al-Quran, beristi'adzahlah, berlindunglah dari syaitan, dari iblis, karena dia ar-rajim, telah dilaknat. Dan juga ucapan Allah di Al-Quran, ukhruj minha fa innaka rajim. Ini pun pendalilan tadi disebutkan Muhammad. Maka keluarlah kamu dari api neraka, karena kamu dilaknat. Kesimpulannya, di poin yang terakhir dari mafsadah orang-orang yang melaksanakan kesyirikan kepada Allah, maka iblis laknatullah akan cuci tangan, akan berlepas diri dari kesyirikan yang ada, sehingga menambah kekecewaan dan menambah kegundahan dari mereka orang-orang yang melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Maka di surat Ibrahim disebutkan bagaimana iblis melaksanakan pidato, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Maka di saat iblis berpidato di hadapan seluruh pengikutnya yang menjadi dulu pemujanya, maka the prime evil, keburukan kembali kepada iblis ini, baik yang gembong-gembong kemusyrikan yang terdahulu di zaman demi zaman, yang hidup di zaman Nabi, yang hidup di zaman now kita, dan yang hidup kelak di zaman hari kiamat, pengikut Dajjal, pengikut iblis, semuanya akan mengikuti iblis di api neraka. Dan iblis berlepas diri dari mereka, liyazdaduhum haznan ila haznihim, agar menambahkan kepada mereka kesedihan demi kesedihan yang ada.
Maka seperti di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah telah menjanjikan kepada kalian dan janji Allah hak. Apa maknanya? Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan kalian melaksanakan kesyirikan. Di hadis Mu'adz ibnu Jabal, haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah, kalian akan dimasukkan kepada surga selama kalian menyembah Allah dengan tauhid, dan kalian akan dimasukkan kepada api neraka jika kalian mensyirikkan kepada Allah. Janji Allah hak. Maka kalian di sini masuk api neraka dan kekal karena kalian menyembah kepada selain Allah. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun janjiku kepada kalian dulu, barang siapa yang mengikutiku berarti dalam keadaan agama yang benar, itu hanya kamuflase. Itu hanya bohong. Aku membolak-balikkan kebenaran dengan kesalahan, membolak-balikkan bid'ah menjadi sunnah, dan kufur menjadi Islam, dan seterusnya. Ketauhidan menjadi syirik. Maka seperti bayangkan orang-orang Nasara, bahwa keyakinan mereka bahwa ibadah kepada Allah itu ats-tsalitsu tsalasah, dibagi tiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Diyakini oleh sebagian dari manusia bahwa itu hak, dan kebanyakan dari mereka banyak yang tidak meyakini dan bahkan ragu. Katanya Allah Esa, tetapi ibadah kepada Anak atau kepada Ruh Kudus dan sebagainya. Kesimpulannya bahwa iblis berlepas diri dari janji-janji yang telah dijanjikan dulu. Maka kesimpulannya apa yang dijanjikan iblis kepada pengikutnya dusta belaka. Kemudian disebutkan wa makana li alaikum min sultanin illa ang da'autukum fastajabtum li. Awas. Aku dulu apakah memaksa kepada kalian? Jika kalian tidak mengikuti tipu dayaku, kalian tidak sholat kemudian kami akan membunuh kalian? Tidak. Kelompok jin, syaitan tidak sampai keras mendera kita. Yang jadi masalah adalah syaitonul ins, ataupun setannya manusia, yang mana dia menjadi penjelmaan, perealisasian dari syaitan al-jin, seperti pemimpin yang dolim, seperti pemimpin kafir musyrik melarang puasa, melarang sholat. Maka mereka bisa membunuh bahkan dan memenjarakan. Namun iblis mengatakan, maka aku dulu hanya menganjurkan dan mengajak kepada kalian, dan tidak kami memaksa kalian sampai mendera kalian. Tidak. Maka wa makana li alaikum min sultan, kami tidak mempunyai paksaan kepada kalian. Ila ang da'autukum fastajabtum li, kecuali kalian Wen Abdurrahman, kecuali kalian taat kepadaku, maka dengan harta tahta dan wanita yang kami berikan kalian taat kepada kami, itu saja. Maka kalau memang karena tidak ada paksaan, fala talumuni walumu anfusakum, janganlah kalian menyalahkan aku dan salahkanlah diri-diri kalian kenapa mengikuti aku. Lihat, terbayang api neraka di hadapan mereka, dan mereka diadab di api neraka. Kemudian iblis yang menjadi gembong mereka bukannya menyabarkan mereka, kalian dulu para fansku, kalian dulu minta tanda tangan kepadaku, dan kalian dulu membuat like dari konten yang aku buat, maka aku insya Allah akan meminta kepada Allah agar memaafkan kalian. Mending seperti itu. Namun di sini tidak, malah berlepas diri bahwa Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Namun aku dulu mengajak kepada kalian dengan iming-iming harta tahta dunia, itu semuanya palsu belaka. Maka yang kamu yakini bahwa Wahabi itu salah, justru dia yang benar. Muslim itu teroris, justru Muslim itu agama yang penuh damai. Al-Islam dinus salam. Maka semua diputar balikkan.
Dan kemudian dia mengatakan, apa yang dulu aku mengajak kepada kalian kan tidak ada paksaan. Kami mengajak kalian tidak sholat kan tidak kami paksa. Kalian melaksanakan pembunuhan kepada kaum muslimin kan tidak kami paksa. Hanya kami berikan dunia, tahta dan wanita, itu saja. Maka please, kata iblis, jangan kalian mencela aku, tetapi celaklah kepada diri-diri kalian. Maka ini pengikut iblis merasa ditampar karena gembong yang dipikirnya akan memberikan perlindungan dan sebagainya justru kebalik, malah menghinakannya. Dan dikatakan, ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Jangan berharap aku bisa menolong kalian. Meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah mereka, terutama para pengekor pembebek, mereka hanya mengikuti aku. Never, ever. Dikatakan, ma'ana bimusrikhikum. Aku tidak akan memintakan kepada Allah untuk membebaskan kalian. Wa ma antum bimusrikhi. Dan yorol, semuanya kalian tidak pula akan memintakan kepada Allah. Berapa jumlah pengikut iblis? Wallahu a'lam. Berapalah kalau dihitung, lebih dari billion apa hitungan, ada rumusnya itu, namun kita tidak hafal, dan itu pun jumlahnya lebih banyak. Maka mulai dari Adam sampai akhir zaman pengikut iblis, berapa jumlahnya? Kata iblis, kalian pun tidak akan pernah mampu untuk menyelamatkan aku. Kalian semua mengadu kepada Allah, maka ma'antum bimusrikhi, kalian tidak akan bisa menolongku dan menangisi aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ini juga yang memecahkan kepala mereka. Aku berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kesesatan yang aku ajari kepada kalian dulu. Kemudian yang paling pedih lagi, innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik kepada Allah, adab yang perih dan pedih. Maka apa faedahnya iblis berkhutbah di sini? Malah membuat kesengsaraan dan rasa pilu yang ada pada pengikutnya. Maka para penonton kecewa, para pengikutnya kecewa.